Pengalaman yang akan gue ceritakan kali ini merupakan pengalaman yang menyadarkan gue bahwa sebenarnya gue adalah orang yang sensitif dengan mereka-mereka yang tak kasat mata. Kejadian ini berawal di tahun 2010. Waktu tahun 2010 itu gue masih SD kelas 6. Karena orang tua pisah dari gue kecil, gue jadi sering tinggal itu pindah-pindah. Dan waktu gue beranjak kelas 6, gue dan nyokap pindah ke rumah nenek. Di rumah nenek itu ada nenek, kakek, om dan tante gue yang waktu itu masih kuliah, dan nyokap gue. Nyokap kerja, nenek dan kakek kerja. Dan nenek gue ini adalah guru di mana SD gue tempat bersekolah ya pada waktu itu. Tapi sayangnya nenek gue adalah guru kelas 1 SD. Jadi karena gue kelas 6 SD, jadwal pulangnya juga selalu nggak barengan. Gue akan pulang lebih awal, sedangkan nenek gue karena guru ya, jadi menunggu absensi gitu. Dulu ada absensi melalui fingerprint, yang biasanya nenek gue tuh pulang jam 2 atau jam 3 sore. Waktu itu gue baru selesai tryout ujian nasional, dan gue tuh capek banget. Gue kayaknya pengen buru-buru pulang aja ke rumah ya. Dan dari dulu memang gue itu dididik untuk mandiri, kemana-mana sendiri, naik angkot, naik bis sendiri, atau dulu masih ada beca, gue naik beca juga, itu sendiri. Dan gue juga udah dititipin kunci rumah, jadi in case gue mau pulang duluan, gue pulang sendirian, itu gue udah gak masalah karena gue bawa kunci rumah. Terus pada hari itu, karena udah capek, gue akhirnya merajuk ke nenek gue. Gue bilang, "Uti, ayo pulang sama aku sekarang." Itu masih sekitar jam 1 kali ya, jam 1 siang. Tapi nenek gue masih mengoreksi beberapa hasil ujian dari murid-muridnya. Sehingga nenek gue menolak halus dan menganjurkan gue untuk pulang sendiri naik angkot. Karena gue udah capek, tapi dengan muka yang masam, akhirnya gue beranjak dan pulang sendiri naik angkot. Siang itu gak cerah, mendung, dan suasananya gak enak. Anginnya juga gak enak. Lalu ketika angkot itu berhenti, sampai di depan gang, benar saja, ternyata gue disambut dengan hujan rintik-rintik gerimis. Setelah membuka gembok dan membuka pintu, gue langsung masuk begitu saja. Gak ada salam, gak ada ketok-ketok pintu. Ya mungkin karena gue berpikir, rumah itu kosong dan gue capek banget. Jadi gue langsung masuk aja. Gue akan menceritakan sedikit tentang denah rumah nenek gue agar kalian mengerti di mana gue berada waktu kejadian ini terjadi. Jadi begitu kalian masuk, itu ada teras, ada pintu yang lumayan besar, kanan kiri itu pintunya, terus ada jendela kecil-kecil. Terus abis itu jendelanya biasanya gue buka kalau gue pulang. Jadi gue masuk, gue buka jendela kecil-kecil itu, gue sanggah jendelanya, dan ada ruang tamu. Ruang tamu itu sebenarnya satu space dengan ruang makan, tapi disekat menggunakan akuarium. Dan nenek gue itu orangnya hemat listrik. Jadi kalau misalkan kita pagi-pagi semua udah berangkat, om dan tante gue kuliah, nyokap kerja, kakek kerja, nenek kerja, dan gue sekolah, semua itu dimatiin lampunya. Kecuali lampu akuarium, gak bisa dimatiin karena ada oksigen untuk ikannya. Terus singkat cerita, gue masuk, keadaan rumah gelap gulita, cuman lampu akuarium itu doang yang nyala. Terus gue karena haus banget, jadi gue langsung buru-buru ke dapur, ke belakang untuk ambil air minum. Nah, karena
Seingat gue, semua orang udah pergi. Pagi-pagi waktu gue berangkat sekolah juga bareng, gue mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Tapi gue bingung, kenapa ada suara langkah kaki sementara om dan tante gue kuliah, gitu kan. Nah, for your information, di lantai atas rumah nenek gue waktu itu masih kayu semua. Jadi kalau misalkan orang jalan atau orang lari apalagi ya, pasti kedengeran banget. Tangganya pun juga sampai sekarang setengah masih kayu, setengah lagi udah di semen gitu. Kalau orang turun tangga pun juga suaranya benar-benar kedengeran. Suara langkah kaki itu gak kayak satu orang, kayak ada 2-3 orang. Jadi kayak rame gitu. Gue gak menghiraukan karena gue masih asik di depan kulkas, ambil air dingin, ambil makanan ringan gitu ya. Terus abis itu gue kok lama-lama mendengar suara langkah kaki itu makin kenceng dan makin banyak orang. Karena agak gaduh gitu ya, meskipun gue di dapur di belakang, tapi ya karena lantainya kayu jadi kedengeran. Akhirnya gue jalan ke ruang depan, ke ruang makan, terus gue ngelongok gitu, masih gak kelihatan. Gue panggil om gue, Mas, tapi gak ada jawaban. Oh mungkin tante gue yang ada di rumah. Terus gue panggil tante gue, Mbak, gak ada jawaban juga. Oke. Gue berusaha menghiraukan suara itu. Dan posisinya di dalam rumah itu masih gelap gulita. Gue belum menyalakan lampu satupun. Terus posisi tangga di rumah nenek gue itu berada di meja makan. Dan tangganya itu zigzag. Jadi kalau misalkan kalian duduk di bawah tangga, terus ngelongok ke atas gitu, itu kalian akan melihat kayak suasana di lantai atas gitu, kayak kelihatan karena tangganya zigzag, jadi pandangan kalian nggak diblok sama tangga. Terus gue denger kok ada suara anak kecil di atas. Menurut gue itu udah aneh banget. Karena gue penasaran, tapi gue masih asik pegang minuman dan pegang makanan ringan, gue duduk di pinggir tangga itu dan gue ngelongok ke atas. Begitu gue ngelongok ke atas, gue melihat kepala manusia, bapak-bapak, dan wajahnya tuh pucet kayak tembok, pucet banget, dan mulutnya menganga lebar, matanya itu hitam, pandangannya kosong, dan hanya melihat gue. Gue di situ benar-benar nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, dan gue takut banget. Gue mungkin ada tatap-tatapan selama 5-6 detik gitu ya. Terus gue akhirnya tersadar dan kepala itu hilang begitu aja. Bener-bener hilang. Gue langsung lari keluar ke teras dan gue berusaha untuk menelpon nenek gue. Tapi waktu itu sinyalnya X, jadi nggak ada sinyal sama sekali. Dan ternyata di luar udah hujan deras. Jadi hujan sederas itu, ketika gue bertatapan dengan kepala yang menganga itu, gue nggak denger apa-apa. Benar-benar blank, kayak gak ada suara sama sekali, tapi gue hanya melihat kepala itu. Sejak saat itu gue setiap pulang ke rumah, gue selalu menyalakan semua lampu, dan gue selalu tidak lupa mengucapkan salam. Gue gak tahu ya apakah cerita ini ada hubungannya dengan keris-keris dan benda pusaka lainnya yang kakek gue pelihara dari dulu. Gue juga gak tahu, tapi gue akan menceritakan kejadian-kejadian lain di rumah nenek gue pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Gue Aden, stay safe. Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Bye.